kali ini adalah gini, 5 segala pujian untukmu. Pernah sih kalian tuh kalau misalnya dipuji kayak, kamu hari ini cantik banget, terus kalian bilangnya gini, kalian bilangnya kayak, enggak apaan sih, enggak, kok biasa aja, gini. Kalian menolak pujian tersebut. Udah terima aja kalau misalnya orang bilang, kamu cantik banget ya hari ini, kamu shining banget hari ini, kamu pintar, kamu ini, terima aja, bilang makasih, bilang ya iya makasih, kamu juga, atau ya terima pujian itu gitu, jangan ditolak. Karena kalau kamu terus menolak pujian tersebut, otak kamu tuh mendoktrin, otak kamu menangkap bahwasanya kamu nggak cantik karena kamu menolak pujian tersebut gitu. Apa salahnya terima aja pujian itu. So itu setiap kamu menerima pujian tersebut, kamu menerima, kayak kamu meyakinkan dirimu bahwa pujian tersebut benar, kamu mengiyakan pujian tersebut, itu membuat diri kamu tuh lebih confident, membuat diri kamu tuh lebih percaya diri gitu ya. Terus jangan bercerita pada orang yang gak mau dengerin cerita kamu, paham gak? Punya gak sih temen yang kalau misalnya kita lagi cerita terus dia yang dia main HP lah, atau dia lihat sana sini, dia gak fokus ke kita padahal kita lagi cerita gitu. Dan ya ketika dia lagi cerita, kita dengerin, kita hikmat, kita respon cerita dia, kita pokoknya mindful lah ke cerita dia gitu kan. Terus ketika kita cerita dia nggak fokus, dia main HP, dia mengalihkan hal lain, itu kan nggak enak kan. So nggak usah cerita ke dia, next time nggak usah cerita ke dia, jangan pernah menceritakan apapun ke dia, karena dia nggak peduli sama lo, nggak paham nggak kalau nggak peduli. So nggak usah cerita sama dia. Ketika pun nanti dia terlihat peduli gitu ya, terlihat kayak excited gitu sama cerita kamu, itu karena dia pengen tahu doang. So tandain orang yang kayak gitu dan jauhin. Kamu nggak perlu respect sama orang tersebut, kamu nggak perlu terlalu dekat sama orang-orang yang kayak gitu. Terus lagi, orang-orang yang nganggap kamu tuh rendah, paham gak? Dia teman kamu, tapi ketika nanti di keramaian nih, ketika kalian lagi kumpul-kumpul kayak misalnya reunian atau misalnya kumpul-kumpul di kelas, terus dia tiba-tiba langsung kayak ngerendahin kamu, dia ngenilai kamu, dia ngejudge kamu, dia komentarin semua hal yang ada padamu. Kayak ini nih lagi dalam perkumpulan gitu ya, terus dia tiba-tiba, terus kalian tuh nggak ada percakapan lagi nih, nah terus dia tiba-tiba ceplos, dia tiba-tiba bilang ya dia ngomentarin kalian gitu, kayak misalnya ini bajumu itu terus ya gitu, kayak dia tuh mau mulai percakapan untuk merendahkanmu. So itu kan dalam sebuah perkumpulan, terus dia bilang kayak gitu, apa maksudnya coba? Itu maksudnya karena ingin merendahkan kamu kan, apalagi ya kan. Terus jadi respon orang lain gimana? Pasti orang lain juga jadi ngeliatin kamu, juga jadi memperhatikan kamu gara-gara omongan dia tersebut kan. Itu dia, kamu harus jauhi orang yang kayak gitu. Terus kalau kamu udah terlanjur ketemu sama orang yang kayak gitu, lakukan sarkasme, lakukan pokoknya jawab dengan sarkas lah, jawab dengan yang bikin dia malu juga. Kayak misalnya dia tadi bilang ini bajumu itu terus ya dari kemarin, dan gitu kan, bilang aja, iya ini kan bajunya aku ambil dari lemari dia, atau
ya apalah gitu, sarkas aja ngomongnya, jangan yang dilembek-lembekin, jangan kamu malah lembek. Jangan kamu malah iya nih, pokoknya, atau jangan ngomong faktanya gitu. Kalau misalnya orang bilang kayak gitu kan nanti kita bilang ya ini kan aku kemarin baru dicuci, itu kan kesannya kayak dia bener baju kita itu doang. Jawab aja dengan sarkasme, so dia diam gitu. Jawab aja dengan iya soalnya bajuku yang kayak gini tuh ada selusin, ada banyak, ada gini. Jawab dengan sarkasme biar dia diam atau bikin dia malu gitu, bikin dia malu kayak aku sih hubungannya samamu gitu. Kok kau seperhatian itu sih sama aku sampai bajuku aja kamu perhatiin gituin. So dia jadi mempermalukan diri dia sendiri, paham gak? Terus tuh berani buat selfish ke diri kamu sendiri. Di sini bukan jenis selfish yang jahat gitu ya, ini selfish yang untuk menyelamatkan dirimu sendiri gitu. Pikirkan dirimu sendiri, berani bilang enggak, karena nggak semua di dunia ini tuh tanggung jawab kamu itu enggak. Kalau misalnya kamu nggak bisa bantu ya udah nggak usah dibantu. Misalnya kayak kenapa kamu sepengen itu untuk membantu orang lain yang lagi memanfaatkan kamu? Kamu tahu kalau dia lagi manfaatin kamu, terus kamu tetap menuruti apa maunya gitu. Apa sih? Bagus sih ya, nolong orang itu bagus. Cuman kalau dia nekat terusan, itu berarti dia meminta tolong lagi. Dia udah manfaatin kamu, paham nggak? Kamu harus sadari hal itu. Oke. Misalnya dia nih misalnya dia pinjam motor aja lah, misalnya pinjam motor kamu terus gitu. Misalnya pertama kali dia izin pinjam motor kamu buat jemput pacarnya gitu ya, terus it's okay sekali dua kali nggak apa-apa, mungkin dia emang butuh bantuan gitu kan. Terus ketiga kali dan seterusnya dia pinjam lagi. Kalau misalnya motor kamu baik-baik saja, kalau misalnya kamu tidak dirugikan, oke nggak apa-apa ya kan. Cuman ini dia kayak dia nggak bayar bensin, dia bikin lecet Honda kamu, terus dia cuma minta maaf, atau bahkan ada loh orang yang nggak minta maaf padahal sudah melakukan kesalahan. Menurut kamu kenapa orang yang seperti itu? Karena dia tahu kamu baik, karena dia tahu walaupun nanti Honda kamu itu, walaupun kereta kamu ini misalnya ketabrak gitu kan, terus lecet lah atau beberapa bagian hilang gitu, dia tahu kamu bakal maafin dia karena dia tuh tahu kamu bisa dimanfaatkan. So beranilah bilang enggak, walaupun itu teman dekat kamu menurut kamu ya, tapi dia mungkin dia nganggap kamu sebagai orang yang bisa dimanfaatin dan kamu nganggap dia sebagai teman. Makanya gimana ya, sadari hal itu, sadari orang-orang di sekitar kamu, jauhi orang-orang yang benar-benar bikin kamu terjerat, orang-orang yang benar-benar bikin kamu itu nggak maju gitu, orang yang bikin kamu stuck, orang-orang yang ngeblok kamu, itu jauhin. Kamu harus sadari hal itu dan jangan membela mereka di dalam diri kamu. Kayak kamu misalnya, tapi dia baik kok, tapi dia kadang gini kok, kamu boleh bela dia, cuman pikirin lagi antara keberuntungan dan kerugian yang kamu dapat, itu mana lebih
lebih besar, kalau misalnya kerugian yang kamu dapat lebih besar, coba pikirin lagi. Pikirin lagi apakah orang itu benar-benar cocok di samping kamu, apakah orang itu benar-benar cocok berada di sekitarmu. Itu sadari hal itu. Terus tadi berani bilang tidak ya. Iya, pokoknya jangan terlalu sungkan-sungkan banget ya sama orang gitu. Kalau misalnya hal itu, misalnya aja nih, kamu disuruh, dia minta tolong sama kamu buat jemput kamu, buat jemput dia gitu kan, buat jemput dia pulang kerja. Tapi kamu di posisinya, kamu ini posisinya baru pulang kerja gitu kan, terus kamu capek, kamu lapar lah, kamu melakukan hal ini itu, terus kamu nggak bisa nolong dia, sih bilang aja nggak bisa. Kalau emang kamu bener-bener nggak bisa, bilang aja nggak bisa. Terus nanti dia misalnya bilang, banyak sih orang yang kayak gini ya, kita tolak permintaan dia, terus dia kayak playing victim, enggak? Terus dia bilang kayak, ya ampun pelit banget sih, masa minta tolong gitu aja nggak bisa, masa gini. Terus ya normalnya nih kan, normalnya kamu jelasin. Tapi ada sebagian orang yang oke sama jawaban kamu gitu, oke kalau emang nggak bisa, ya orang yang deal sama jawaban kamu gitu. Terus tapi ada orang juga yang masih apa sih namanya nih, masih dia malah kesel gitu, dia malah kesel kamu ngasih penjelasan tersebut. Dia ngeklaim itu kamu harus melakukan apa yang dia mau gitu. So dia lebih play victim lagi, dia kayak ngeblame kamu, dia nyalahin kamu. Alah gitu doang kan bisa nanti, kalau makan kan bisa nanti, bentar kok jemput aku, ini kok nyala. Padahal kamu kan maksudnya benar-benar nggak bisa nih, kamu udah nolak dia nih, terus dia tetap ya maksain hal itu, terus dia kayak playing victim, terus dia tiba-tiba jadi sedih gitu, dia jadi membawa masa lalu, dia menceritakan tentang kesedihannya, padahal dari hal sesimpel itu, orang-orang yang dramatis seperti itu tinggalin. Terus dia kayak menceritakan tentang nasibnya, dia menceritakan, iya soalnya orang tua aku kan begini, soalnya kan pacar aku begini, jadi nggak ada yang bisa jemput aku. Emang itu urusan kamu? Emang dia nggak bisa berusaha gitu numpang orang lain selain kamu? Emang dia nggak berusaha buat naik kendaraan umum atau apalah? Kenapa dia harus ngeklaim bahwasanya harus banget kamu yang jemput dia? Emang itu urusan kamu kalau misalnya keluarga dia begitu? Kalau misalnya kita mau bantu, kalau emang kita bisa bantu kan bakal kita bantu ya. Tapi kenapa dia harus playing victim? Kenapa dia harus menceritakannya lampau-lampau? Dia harus menceritakan kedramatisannya. Nah, karena hal tersebut, nah orang-orang kayak gitu kamu harus jauhi juga. Oke, sekian.